Salam Guru Penggerak. Hari ini saya akan memasuki dalam proses modul 3 dalam tema pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, dan saya akan melakukan satu diskusi bersama dengan rekan kerja saya, rekan sejawat, tentang satu kasus yang sudah saya pilih, di mana saya memilih kasus tentang Ibu Tati sebagai wali kelas 5. Dan saya sudah mengundang satu teman saya yang sehari-hari saya sering akrab dengan dia. Kita biasa melakukan diskusi, dan sekarang saya akan melakukannya bersama dengan seorang teman saya yang luar biasa. Mari kita kembali ke teman kita. Saya undang Ibu Omi Tahir. Halo Ibu Omi. Halo, apa kabar? Salam Guru Penggerak. Ya, salam Guru Penggerak. Iya, siapa tahu calon Guru Penggerak juga. Ya. Oke, Ibu, boleh nggak saya minta waktu sedikit? Boleh sekali, boleh. Saya ingin berbagi, sharing, juga minta pendapat dari Ibu tentang ada satu kasus. Ini tugas yang kebetulan berkaitan dengan saya sebagai calon Guru Penggerak. Sekarang saya ada di modul 3, dan di sini saya diminta untuk berdiskusi dengan seseorang yang saya anggap berkompeten lah untuk bisa menanggapi kasus ini. Waduh, Ya. Saya mau bacakan sesuatu kasusnya. Boleh, Saya boleh. cermati sedikit, dan nanti saya minta tanggapan. siap, boleh. Gini, saya mengambil, ini ada beberapa kasus dalam tugas yang saya punya, tapi saya memilih salah satu saja. Salah satunya adalah ini tentang seorang ibu guru kelas 5. Dia namanya Ibu Tati. Ibu Tati ini merupakan rekan kerja ibu misalnya, ya. Ini dianggap rekan kerjanya ibu, yang mana sama-sama mengajar di kelas 5. Ini paralel nih ceritanya, ya. Kemudian ruangan kelas Ibu Tati itu persis di depan, di sebelah ruangan kelas ibu. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras, dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut mendapatkan Ibu Tati, dan sebagian lagi bisa menyesuaikan diri juga dengan gaya Ibu Tati. Kepala sekolah ibu dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Kemudian ibu melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas pada saat itu, menghadap di depan kelas Ibu Tati. Nah, Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya itu dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, ibu bisa melihat bahwa beberapa murid di kelasnya Ibu Tati itu mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di bawah terik matahari. Nah, ini pertanyaannya, apa yang harus ibu lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi, di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpin? Dalam kondisi ini, apa yang bisa ibu lakukan? Apakah ibu menginterupsi? Kalau mendapat, mengapa? Dan bagaimana cara ibu menginterupsi? Wah, biasanya di kasusnya seperti panjang sekali. Saya juga Ya, itu bacaannya aja panjang. Iya. Tapi sebenarnya Semoga- kasusnya hanya ibu melihat tindakan Ibu Tati itu menghukum anaknya di depan kelasnya, berlutut di bawah di atas bebatuan matahari, menghadap pintunya Ibu Tati. Nah, teman-temannya di kelas itu kayak tiba ingin minta tolong atau gimana, ingin lihat, sedangkan ibu pas lewat. ini kasus luar biasa. Dan puji Tuhan, kasus seperti ini saya belum pernah alami. Tapi Ibu Rena luar biasa ya, bisa menggali dan bisa mendapat satu kasus seperti ini. Dan semoga tidak terjadi di sekolah-sekolah. Jadi kalau dalam kasus seperti ini, hal pertama yang akan saya lakukan, yang pertama adalah tentu saya akan mendekati siswa tersebut. Dan karena melihat dia sudah berlutut dan menangis, apalagi dalam keadaan batu yang sangat panas, untuk seorang anak kecil, ya, anak SD, itu bisa mengakibatkan gangguan secara psikologisnya. Oleh karena itu saya pasti akan memapah dia untuk berdiri, lalu saya akan mengajak dia untuk duduk sebuah tempat, lalu kami saling sharing, ditanya tentang apa
sampai kenapa dan sampai bagaimana sehingga kamu dihukum seperti ini begitu ya. Yang saya bilang ini katanya hukum ya, memang karena sudah masuk dalam tindakan fisik juga, di kekerasan fisik begitu. Dan apa namanya, pasti sharing, akan saya tanyakan kenapa kamu sampai buat berlutut seperti ini, dan jika anak ini berbuat salah ya otomatis sebagai guru saya pasti akan memberikan nasihat. Sebagai siswa harusnya mendengarkan bersama guru ya, dan terus setelah menenangkan anak ini, setelah sharing pasti saya memberikan wejangan, nasihat, dan setelah dia merasa tenang, saya akan membawa dia menuju ke ruang ke kelas ya, di mana Ibu Tati sedang mengajar. Dan memang seperti tadi ada kata interupsi ya, pasti interupsi. Karena saya sudah mengambil dia terlebih dahulu tanpa izin Ibu Tati, saya membawanya ke Ibu Tati, dan saya akan menyampaikan ke Ibu Tati saya pertama karena saya sudah mengambil membebaskan dia dari hukuman yang sudah Ibu berikan gitu ya. Itu mengapa sampai Ibu punya tindakan seperti itu? Iya, kenapa alasannya? Kenapa sampai saya kok ambil anak ini tanpa sepengetahuan guru yang memberi hukuman? Yang pertama, bahwa saya peduli dengan anak ini, dan juga saya juga mau menjaga, atau dalam kata ini saya juga peduli sama rekan sejawat saya, dalam hal ini Ibu Tati, seperti begitu. Jadi saya mau menolong anak, dan juga saya juga mau menolong orang teman rekan sejawat saya. Dan juga kalau mau dilihat, kalau bicara tentang disiplin ya, memang sosok Ibu Tati yang sangat disegani karena kedisiplinannya. Disiplin ini bisa saja dengan sebuah ketegasan tanpa harus membawa anak buat berbuntut seperti itu. Kalau dilihat dari secara aturan, otomatis sudah melanggar ya. Kita sebagai guru juga itu sudah melanggar aturan yang ada. Dan untuk kedisiplinan seperti itu pun tidak tepat. Itu secara pribadi saya. Dari saya. Ya, Ibu Omi, terima kasih untuk pendapat yang luar biasa. Sama Bu Lena. Kita kayaknya klik ya. Wah. Tanpa kita sepakati. Luar biasa. Tanpa kita sepakati, tapi memang mungkin jiwa seorang ibu, jiwa seorang guru juga. Siapa sih yang mereka gitu ya. Memang dari sisi yang lain memang kita berbicara tentang kedisiplinan. Tapi kedisiplinan juga harus ada rasa terima juga. Dan memang benar sih apa yang menjadi pandangan dari Ibu Omi, saya sangat setuju. Kita sedang ada dalam basic pemahaman pengambilan keputusan dalam sikap pemimpin. Itu sangat luar biasa. Juga kita juga bisa, Ibu tadi sudah memberikan saran kepada kita, kalau konteksnya Ibu sudah memberikan saran harusnya seperti ini, kalian harus kekerasan seperti itu adalah saran tentang bagaimana cara terima kasih banyak Ibu. Dan pandangan-pandangan itu sangat luar biasa, dan menurut saya dalam menyelesaikan belajar ini, semoga kita kembali menjadi seorang guru yang memiliki kedekatan dengan siswa, tetapi tetap membangun disiplin dan cara yang tidak ya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Bu Lena, dan sukses untuk guru penggerak. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih. Inilah pendapat dari Ibu Omi sebagai teman saya dalam menanggapi kasus satu tentang